Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Seberapa kita yang hadir, kita mulai ibadah kita. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Haleluya, kita berikan yang terbaik dari hidup kita melalui pujian penyembahan kita. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Bapa, haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir, suasana surgawi terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami butuh urapan daripada Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Khususnya worship leader Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau disenangkan dan Engkau bersembahyang di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Hambanya yang Tuhan juga pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Bapak Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah persiapkan hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap kata yang keluar, itu keluar dari hati-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata itu bisa memberkati jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Bapa. Kami
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka. Untuk mereka boleh sampai di tempat ini tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya Tuhan kalau Engkau ada di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang dapat mengganggu ibadah kami. Terima kasih Bapa, beracaralah ini waktu-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Bapa. Sehingga pagi hari ini Bapa, kami boleh berada di tempat ini Tuhan, di gereja kami. Untuk kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus.
sekali lagi katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di tempat lain.
lagi bagi Tuhan kita. Amin saudara. Haleluya, sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Allah yang sangat baik. Haleluya, glory bagi Tuhan. Yuk, semuanya tepuk tangan bersama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Ya semua, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam selahan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Tuhan kita, Glory bagi Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Dia Bapa yang Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam selahan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yuk, tepuk tangan bersama-sama. Sebab ada hanya nama Yesus yang berkuasa. Glory bagimu. Semua nama di atas segala nama. Yuk semua, nama yang telah membebaskanku. Yes, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Ya, haleluya. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam selahan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Glory bagi Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, Dialah yang berkuasa. Amin. Kami persilakan duduk. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat sukacita-Mu yang melimpah bagi kami. Sebab di luar sana tidak ada yang seperti ini Tuhan. Ketika kami boleh bersukacita memuliakan Engkau Bapa. Itu satu kerinduan kami Bapa. Karena kami
Kami mau senantiasa dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami buka hati kami persiapkan hati kami Bapa, untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu kekuatan jiwa kami. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, yes Tuhan. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Ya, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu. Saya baca jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Hati-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sungguh hanya firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kami, yang berdaulat sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami sangat memerlukan firman-Mu di dalam hidup ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus,
Mari Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau mengerti akan kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus. Agar firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah dengan lebat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Pertama-tama selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan lihat pada pagi hari ini saya mengambil tema mengenai jiwa. Nah, di dalam hidup ini banyak orang, mungkin kita juga, yang lebih memperhatikan tubuh dari jiwa. Nah, tubuh itu kan mudah diperhatikan karena terutama tubuh bagian luar ini terlihat bagaimana kita merawatnya. Seperti kulit kita bisa lakukan skincare ya. Seperti kuku ada yang namanya manicure, pedicure. Kemudian untuk rambut kita bisa pergi ke salon untuk potong rambut, untuk perawatan dan juga organ-organ yang bisa kita lihat. Dan juga untuk organ yang di bagian dalam kita juga bisa melakukan perawatan dengan baik, minum vitamin, kemudian lakukan check up, medical check up secara reguler ya. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Tetapi bagaimana dengan jiwa? Nah, di dalam Alkitab kalau kita melihat kata jiwa itu muncul kurang lebih 350 kata. Sedangkan tubuh kurang lebih hanya 150 kata. Jadi tidak sampai setengahnya. Jadi firman Tuhan memperhatikan lebih kepada jiwa ketimbang kepada tubuh secara jasmani. Nah, di dalam kita ini terdiri dari 3 hal ya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh adalah fisik dan panca indera kita. Kemudian untuk jiwa itu adalah kepribadian kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kemudian roh adalah hubungan spiritual dengan Tuhan. Nah, dulu kan kalau kita, mungkin ini lebih ke dulu ya, zaman dulu itu kan ada istilah olahraga, suruh olahraga kan dulu anak-anak waktu sekolah olahraga. Karena guru olahraga bilang, anak-anak di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, saudara setuju nggak sama semboyan olahraga ini? Mas kecil setuju, oh iya Pak, di dalam tubuh yang sehat pasti ada jiwa yang sehat. Tapi rupanya belum tentu, karena orang-orang yang sakit jiwa di rumah sakit jiwa, mereka sehat-sehat, tetapi jiwanya sakit, ya jiwanya tidak sehat. Jadi kenyataannya sebetulnya jiwa yang sehat itu menyebabkan tubuh yang sehat. Ada orang-orang yang bingung, saya sakit apa nih dokter? Saya sakit berkepanjangan, ada yang sakit ini, sakit itu. Dokter sampai bingung, ini kenapa? Oh, rupanya jiwanya tidak sehat. Ya, ada sakit hati, ada kepahitan, ada hal-hal yang merusak jiwanya sehingga tubuhnya ikut sakit. Nah, kemudian roh dan jiwa itu bisa dibedakan, bisa dibedakan secara fungsi ya. Tetapi tidak tidak selalu dipisahkan secara substansi. Jadi tadi kita melihat ada tubuh, di dalam kita ada jiwa dan roh. Roh itu arah manusia kepada Tuhan. Dan kemudian jiwa itu adalah kehidupan batin kita, kehidupan batin manusia, kepribadian kita. Nah, dulu ada seorang kaisar Romawi, namanya Kaisar Hadrian. Dia hidup sekitar tahun 200 Masehi. Dan dia masih dianggap sebagai salah satu kaisar terbesar sepanjang masa. Nanti saudara bisa Google. Nah, dia ini kaisar yang rajin, dia sibuk. Dan mungkin di dalam sejarah
tidak ada kaisar yang begitu banyak membangun arsitektur seperti si Kaisar Hadrian ini. Dan kemudian dia masih membangun lahan di sebuah tempat yaitu di Tivoli ketika dia mengetahui bahwa dia sedang sekarat. Dan kemudian dia dikutip, dia pernah mengatakan, ya seperti yang kita lihat di situ, "Oh fleeing little soul, where do you go now? Oh jiwa kecil yang melarikan diri, pergi kemana engkau sekarang?" Jadi dari kesibukannya, dari keterkenalan dia, dan waktu dia mau meninggal, dia berkata, "Oh jiwaku, mau kemana engkau?" Ya. Nah jadi kita melihat seorang kaisar pun dia menyadari bahwa jiwa yang ada di dalam tubuhnya akan pergi kemana. Nah kemudian kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 ya, dalam firman Tuhan dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan makhluk yang hidup, tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris, di dalam King James Version dikatakan, and a man became a living soul, ya, atau jiwa, ya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Tubuh kita berasal dari debu tanah yang dibentuk, didesain, dirancang oleh Tuhan sendiri. Jadi kadang-kadang kan kita sudah mandi berkali-kali, terus kita pakai baju, terutama baju yang warnanya cerah, terus kemudian kok masih kayak ada kotoran ya, padahal saya udah mandi. Kenapa? Karena memang tubuh kita ini dibentuk dari debu tanah, ya, apalagi kalau nggak mandi berhari-hari tambah banyak ya kotoran yang bisa menempel pada baju. Kemudian selanjutnya, jadi saya mau katakan jiwa adalah diri kita yang sebenarnya, adalah diriku yang sebenarnya. Jadi kita melihat kita ini memiliki tubuh, tapi sebenarnya yang kita lihat adalah jiwa kita. Jadi kepribadian, pemikiran, kasih sayang, keinginan dan perasaan kita, semuanya itu membentuk jiwa kita. Nah, kita memiliki tubuh masing-masing, tetapi saudara dan saya adalah jiwa. Jiwa itu tidak terlihat, jiwa itu ada di dalam tubuh. Dan tentunya selama kita masih hidup, tubuh dan jiwa tidak terpisahkan. Nah, jadi seperti tubuh kita ini seperti apa ya, hotel lah ya. Tempat jiwa itu menginap, anggaplah kita ini hotel. Nah suatu hari dia akan check out secara permanen, tidak kembali lagi. Oke, klik selanjutnya. Nah di dalam kisah yang kalau kita dalam baca Alkitab, itu kan ada gambarnya, apa tuh kira-kira yang lagi mau berenang? Babi, memang babi kalau di kalangan kita ini tidak asing. Tidak dilarang-larang toh? Tidak ya. Ada yang larang-larang makan babi di sini? Gak ada ya. Puji Tuhan. Nah, jadi di Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 kita tidak usah baca, nanti bisa baca di rumah. Jadi di situ ada orang waktu di seberang danau, Tuhan sampai di situ, kemudian ada orang yang kerasukan roh jahat, ya. Dan jiwanya itu terganggu karena dia dimasuki roh jahat. Dia bukan sebagai orang yang sadar, sebagai orang yang normal. Jiwanya terganggu, kemudian dia juga terbelenggu. Apa yang terbelenggu? Jiwanya. Karena udah begitu banyak orang yang mencoba membelenggu dia, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan belenggu itu dimusnahkannya. Jadi waktu dia dirantai, dia bisa lepas, dihancurkan. Mungkin dibengkok-bengkokin besinya karena dia begitu kuat yang sebetulnya manusia biasa tidak bisa melakukannya. Dan di situ tidak ada yang cukup kuat untuk menjinakkan orang yang kerasukan roh jahat tersebut. Sehingga orang tersebut menjadi liar, sering teriak-teriak dan mengganggu yang orang-orang penduduk yang ada di pulau itu. Nah kemudian waktu Yesus datang, orang yang kerasukan jahat ini datang dan kemudian menyembah. Dia tahu siapa Yesus, ya. Dan kemudian kalau kita baca dalam firman Tuhan, kurang lebih waktu Tuhan tanya, Yesus tanya, siapa namamu? Dia katakan dia adalah Legion, yang artinya banyak. Dan kemudian
dia takut, dia tersungkur kepada Yesus. Karena setan itu tahu kuasa Yesus jauh lebih besar dari apapun juga. Sehingga kemudian setan itu takut dibinasakan. Dan kemudian tidak jauh dari situ ada sekumpulan babi-babi ya yang lagi makan. Terus kemudian setan itu bilang, oh berikanlah izin lah untuk pindah ke babi-babi itu ya. Jadi kurang lebih ya begitu banyak, dan kemudian babi-babi di situ dikatakan tercatat ada sekitar kurang lebih 2.000 babi. Nah, bayangin ya, begitu banyak roh jahat yang ada di dalam orang itu. Nah, kemudian pindahlah roh jahat itu ke dalam babi. Wah, babinya pasti kan namanya babi kemasukan setan, ngamuk ya. Wah, terus kemudian babinya itu kocar-kacir dan kemudian mereka semua bunuh diri, terjun ke jurang ya. Nah, berarti kita tahu dari pengalaman babi-babi itu, orang yang bunuh diri itu berarti dirasuk setan ya. Jadi pengalaman nggak usah cukup ya pelajaran dari babi aja kita tahu setan itu memang ingin membunuh. Nah, kita bayangkan ya 2.000 babi. Babi kira-kira berapa sekarang harganya? 1 ekor. Ada 1 juta? Nah, lebih ya. Nah, itu hitung sendiri kali 2.000. Di handphone kan ada kalkulator. 2.000 kali 1 juta. Nah, kita lihat betapa ya kita ini berharga di mata Tuhan. Sampai begitu banyak korban babi-babi itu terjun ke jurang. Mahal sekali harganya. Apalagi kalau babi-babi itu udah diolah jadi babi guling, babi kecap, babi rica-rica. Jadi lapar kan Bapak Ibu. Nah, nanti kita pulang boleh masing-masing boleh cari restoran masakan babi. Nah, jadi kita melihat ya, bahkan kalau kita lihat di situ, kenapa saya renungkan, kenapa setan-setan itu, roh jahat itu yang dicari adalah babi, bukan ayam, bukan kecoa, ya, bukan burung, tapi babi. Oh, saya tahu sekarang. Bahkan setan aja mengakui babi itu enak ya. Bukan berarti saya bilang saudara kayak roh jahat, bukan. Maksudnya dia aja bilang enak ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat satu persatu mengenai jiwa. Dalam Matius pasal 23 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itu adalah jiwa yang mengasihi. Nah, pertanyaan yang sering kali harus kita tanyakan pada diri kita sendiri waktu kita datang beribadah ke gereja. Nah, kan Bapak Ibu, saya sendiri ya saudara, kita datang beribadah ke gereja yang katakanlah setiap minggu dan juga mungkin di tengah minggu ada ibadah-ibadah lain. Nah, kita harus pertanyakan ya, kenapa saya ke gereja, untuk apa? Nah, mungkin kan ya apa kalau ke gereja rasanya lebih rohani lah. Kalau ke gereja ya saya tetap Kristen ya. Atau kalau ke gereja dapat berkat. Kalau ke gereja masalah pasti hilang ya. Kalau ke gereja ya wes lah sudah tenang ya. Nah, kalau ke gereja ya bisa ketemu teman-teman ya, syukur-syukur ya ada makanan-makanan kecil daripada di rumah sendirian. Nah, kalau ke gereja ya pasti ada yang minjemin duit lah gitu. Saya bukan nyindir ya, ini cerita dari teman-teman saya di gereja lain ya, di sini nggak ada ya. Nah, jadi bukan seperti itu ya. Kita saudara ke gereja untuk belajar firman Tuhan. Itu yang terutama. Memang secara urutan semacam urutan acara ya, atau liturgi ibadah itu ada doa, ada pujian, ada doa lagi, ada pujian lagi, ada doa lagi, kemudian belajar firman Tuhan, kemudian nyanyi lagi, doa lagi. Nah, tetapi kita ikuti semua, tapi dengan tujuan yang utama adalah supaya kita belajar firman Tuhan, supaya kita mengalami pembinaan iman dan di dalam hidup kita terjadi pertumbuhan rohani ya, supaya kita bisa berbuah
buah karena Tuhan Yesus ingin setiap kita, ya, engkau seperti ranting anggur yang pada pokok, yaitu pada Yesus, supaya kamu berbuah-buah dan berbuah dengan lebat. Jadi kita mau belajar juga kehendak Bapa di surga, lalu belajar bagaimana untuk memiliki pencapaian kesempurnaan di dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus ingin kita semua sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Tapi rasanya tidak mungkin untuk mencapai kesempurnaan itu. Saya banyak dosa, saya banyak kesalahan, saya banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus katakan walaupun dosamu merah seperti kermisi, tapi dapat menjadi putih seperti salju. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu parah di hadapan Tuhan. Selama kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita, bertobat, maka Tuhan akan mencucikan kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita ke gereja, ya, kalau kita tanya kenapa saya ke gereja? Karena saya mengasihi Tuhan, karena saya ingin dibentuk oleh Tuhan dengan segenap hati kita dan juga dengan segenap jiwa, yaitu pikiran, kehendak dan perasaan kita, dan dengan segenap akal budi kita, seperti yang ada di Matius pasal 23 ayat 37. Nah, kita nyanyi dulu deh, jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Nah, seperti itu ya. Jiwa kita ini haus, jiwa kita ini rindu hanya kepada satu tujuan, yaitu kepada Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Berikutnya kita melihat dalam Matius pasal 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Lalu di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi itu adalah jiwa kita, jiwamu yang merasakan sukacita dan kegembiraan. Jadi jiwa yang bersukacita, jiwa yang bergembira. Tentu kita semua ini ingin memiliki jiwa yang sukacita kan, kita ingin memiliki jiwa ini selalu gembira. Meskipun kita tahu ada masalah, ada ini, ada itu yang mengganggu kita, tapi kita pasti lebih memilih jiwa kita untuk sukacita, untuk bergembira. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat ini ya, hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Sehingga ya hati kita bersukacita, hati kita bergembira. Karena Maria katakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kita sudah diselamatkan oleh satu-satunya juru selamat, Yesus Kristus. Untuk itu sudah sepatutnya kita memiliki sukacita dan kegembiraan di dalam hidup ini. Kemudian kita nyanyi lagi deh ya. Saya senang pujian ya, karena ada pujian-pujian yang menguatkan kita. Oh bless the Lord, oh my Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship His holy name. Sekali lagi, oh bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul.
like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Pemazmur katakan di sini ya, berkata ini pada jiwa sendiri, hai jiwaku ya. Mengapa engkau tertekan ya, mengapa engkau gelisah? Dalam Mazmur 13 ayat 3, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam jiwaku dan bersedih hati sepanjang hari. Jadi ini adalah jiwa yang merasakan kesedihan. Jadi selain sukacita, gembiraan dirasakan oleh jiwa, jiwa juga dapat merasakan kesedihan. Ya, pemazmur katakan demikian. Ya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam jiwaku? Ya, jiwa yang khawatir, gelisah dan bersedih menggambarkan situasi jiwa yang tertekan. Tentunya penyebabnya macam-macam. Ya, saat orang itu berduka, saat orang itu kesepian, kehilangan arah, rasa bersalah, dosa yang menyebabkan kehilangan damai sejahtera dan jauh dari Tuhan. Dan kemudian ada juga tekanan hidup yang berat, ya seperti masalah pekerjaan, masalah ekonomi dan juga tanggung jawab yang berat. Nah, itu seperti ada tekanan di dalam jiwa. Nah, tetapi kalau kita lihat di Mazmur pasal 13 ayat 33 ini, dia katakan berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam jiwaku. Jadi siapa yang menaruh kekhawatiran? Diri sendiri ya. Karena saat kita menghadapi masalah itu adalah keputusan kita sendiri. Bukan orang lain, bukan suami, bukan istri, bukan orang tua, bukan anak. Jadi saat masalah datang itu keputusan kita. Apakah misalnya ada orang yang menyinggung lah perasaan kita, contoh. Kemudian itu menjadi satu keputusan kita. Saya mau marah, apa saya mau tetap sukacita? Saya mau balas, apa saya mau tetap berkati orang itu? Jadi semuanya itu keputusan itu kita ambil. Apakah saya mau khawatir, apa saya mau sakit hati, apa saya mau akar pahit, sampai mati saya tidak mau memaafkan dia. Itu semua keputusan manusia yang ada di dalam jiwa kita. Nah, jadi kita harus perhatikan ya jiwa kita masing-masing. Ada orang yang kesepian kemudian mulai cari perhatian. Biasanya cari perhatian itu kan di media sosial. Aduh, aku lagi galau, lagi sedih, begini-begini ya. Kemudian karena kesepian mulai lihat-lihat orang yang flexing, terus kemudian terhibur. Wah, hebat banget sih dia ya. Nah, seperti itu ya. Orang yang kesepian. Kemudian ada orang-orang yang kehilangan arah ya. Meskipun ada juga yang meskipun sudah terlibat pelayanan tetapi seperti orang yang kehilangan arah ya, karena di dalam dirinya itu ada jiwa yang gelisah. Akhirnya mulai punya motivasi yang aneh-aneh di dalam pelayanan sehingga seperti orang bingung dan kemudian aduh, maunya apa ya? Nah, itu dia. Akhirnya yang harusnya orang yang ada terlibat di dalam pelayanan tujuannya satu, yaitu memuliakan Tuhan. Tapi karena dia lupa, dia kehilangan arah, akhirnya dia lihat sibuk dengan dirinya supaya jiwanya itu terpuaskan, akhirnya melenceng ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan ya untuk apa yang kita hadapi. Mungkin masalah-masalah yang berat rasanya seperti tembok di hadapan kita, seperti gunung ya, tetapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa untuk menyingkirkan apapun masalah itu. Kalau itu terjadi di hadapan kita, itu belum terjawab, gunung itu, tembok itu masih ada, berarti Tuhan izinkan untuk membentuk, untuk memproses kehidupan kita, untuk membangun iman kita sampai satu hari kita melihat pertolongan Tuhan yang pasti datang tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Ada lagu yang lagi terkenal tuh, walau gunung itu tak berpindah ya. Gimana lagunya? Bantu. Walau
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Ya sampai situ aja deh ya. Nah ini kan lagu gitu. Walaupun gunung itu tak berpindah, aku yang pindah aja deh. Nggak boleh begitu ya. Saudara harus bertahan ya. Bertahan, jangan ada gunungnya nggak pindah-pindah, aku aja yang pindah deh. Nah, ya, tapi kita harus bertahan ya, harus dibentuk oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya di dalam Kejadian pasal 35 ayat 18. Jadi dari ayat ini supaya kita mengerti bahwa jiwa meninggalkan tubuh saat kematian. Dalam Kejadian 35 ayat 18, ketika ia, yaitu Rahel di sini, hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, and it came to pass as her soul was departing for she died. Ya, jadi kita melihat di sini her soul was departing. Jadi waktu seseorang meninggal, mati, menghembuskan nafas, jiwanya itu berangkat meninggalkan dia. Ya, jadi seperti pesawat ya di bandara. Pesawat itu kan kalau kita mau berangkat di departure, waktu departing pesawat itu berangkat meninggalkan bandara. Kalau pesawat bisa balik lagi ya, tetapi jiwa itu saat meninggalkan tubuh tidak akan kembali lagi ya. Yakobus 2 ayat 26. Jadi sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati ya. Jadi jiwa ini akan meninggalkan tubuh saat kematian. Saat manusia mati, jantung berhenti memompa darah, ya paru-paru juga berhenti ya memproses udara, oksigen, dan kemudian organ-organ tubuh yang lain juga akan berhenti, otak juga akan berhenti. Nah, jadi ada waktu-waktu terakhir manusia itu mati, tapi jiwanya itu tidak akan menetap setelah kematian, jiwanya itu akan pergi. Nah, ada satu pujian juga yang boleh memberkati saya, karena waktu saya nyanyikan pujian ini dari sekian tahun lamanya, pujian ini sangat menggugah ya. Mungkin saudara tidak tahu, tapi pujian ini memberikan satu makna, satu arti. Apa tujuan hidup kita di bumi ini? Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Baguap sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celitkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan, hantarlah, Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencana
rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Haleluya. Memang untuk apa kita ada di bumi ini? Dalam lirik ini dikatakan, Tuhan celikan batinku untuk mengerti isi hatimu, agar kita bisa menunaikan semua yang Bapa ingini. Saya ingat waktu di daerah Sading saya naikkan pujian ini berkali-kali. Wah, saya keluar air mata, saya nangis. Wah Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menyadarkan saya arti tujuan dari hidup ini, supaya saya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Nah, ini bukan ibadah penghiburan ya Bapak Ibu. Memang ada yang pakai item-item gini ya. Ini pas-pasan aja ya. Tadi saya juga ketawa sendiri sih. Pas saya ingat-ingat firman Tuhan. Oh, ini ada sesi-sesi kematian ya. Nah, tapi ini adalah ibadah sukacita ya, yang mengingatkan bahwa Tuhan sayang kepada jiwa kita, supaya Tuhan mau waktu kita mati jiwa kita ini pergi ke sorga. Amin. Amin. Haleluya. Matius 10 ayat 28, Yesus katakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia, yaitu Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi jiwa kita tidak dapat mati di tangan siapapun, karena jiwa kita ini adalah milik Tuhan. Karena itu hanya Tuhan yang berkuasa mengirim jiwa kita ke sorga bersama-sama dengan Dia, atau ke neraka bersama dengan setan, iblis, dan penguasa-penguasa di neraka di sana. Nah, jadi kita mengerti bahwa yang berkuasa adalah Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut kepada siapapun di dunia ini, melainkan kita tujukan takut dan hormat kita hanya kepada Tuhan, karena Dia yang memegang jiwa kita. Setiap kita satu persatu, setiap individu, Tuhan memegang jiwa kita. Tuhan mengenal nama kita. Tuhan tahu kepribadian kita, karena Dia sayang sama kita. Haleluya. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh kekayaan seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dalam terjemahan bahasa Inggris, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ya, jadi jiwa itu lebih berharga dari apapun yang bisa ditawarkan dunia. Jadi tidak ada artinya kita memiliki harta kekayaan yang begitu banyak, kita memiliki kedudukan, kebanggaan, orang bertepuk tangan saat bertemu dengan kita, orang ingin salaman, orang ingin tanda tangan, orang ingin hormati kita, orang ingin dekat dengan kita, berfoto dengan kita. Tetapi kalau jiwa kita terhilang, itu tidak ada gunanya. Karena apa? Karena jiwa itu lebih berharga dari apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia. Kemudian di dalam Lukas pasal 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi di dalam Lukas pasal 12 ini Yesus menyampaikan satu perumpamaan tentang orang kaya. Jadi ada orang kaya yang memiliki tanah, memiliki lahan yang luas, dan kemudian hasilnya berlimpah-limpah ya. Kalau zaman dulu itu kan terkenal dengan hasil gandum. Jadi dia memiliki gandum yang berlimpah-limpah, dan kemudian gandum itu setelah dipanen seperti padi itu harus disimpan di dalam lumbung ya, seperti di Indonesia dan di Bali ini kita tahu ada lumbung-lumbung padi. Nah, kemudian orang kaya tersebut ya, dia lihat hasilnya begitu banyak. Lalu dia ingin mendirikan lumbung-lumbung yang lebih besar karena sudah tidak muat lagi. Dan kemudian
untuk menyimpan segala gandum, dan dikatakan juga dalam firman Tuhan dia juga punya banyak barang-barang itu dia mau simpan. Nah kemudian di dalam ayat 19 di sebelum ayat ini dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, orang kaya itu ya, dia katakan, oh jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya dia katakan kepada jiwanya, aku punya semua nih, aku bisa makan, minum, senang-senang, tidak usah khawatir. Datanglah kepada ayat 20. Yesus katakan, ya, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Jadi hanya Tuhan Yesus yang berkuasa mengizinkan jiwa kita tetap tinggal di dalam tubuh selama kita hidup di dalam dunia. Kalau saat sampai hari ini kita masih boleh hidup, itu adalah seizin Tuhan. Karena Tuhan bilang, oh ya tunggu ya, kamu masih perlu hidup di dunia. Ada banyak hal-hal yang kamu dapat lakukan. Kamu harus lebih belajar, kamu harus lebih mengerti akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebelum satu hari ya jiwamu akan aku ambil. Nah tetap, dan di sini Tuhan katakan kepada orang kaya tersebut, malam ini juga jiwamu akan aku ambil. Lalu harta yang begitu banyak, segala sesuatu yang dia kerjakan untuk siapa? Ya, karena saat jiwa diambil, tubuh mati. Ya, jiwa itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi di dunia ini. Jadi banyak orang yang mengabaikan jiwa mereka demi hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Nah, semoga kita tidak seperti orang yang di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ini berikan. Kemudian berikutnya di 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Di situ dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Kita percaya kepada anak Tuhan, bukan? Haleluya. Haleluya, 2 orang. Kita percaya kepada anak Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kita percaya kepada anak Allah yang hidup, kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita, untuk kita dan untuk semua orang. Dan kita yang sudah percaya dikatakan tahu, berarti bukan moga-moga, bukan mungkin, bukan sepertinya, kayaknya, bukan, tapi kita dikatakan tahu dengan yakin ya bahwa jiwa kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara jangan katakan ya saya ikut ke Tuhan, saya ke gereja, saya ibadah, saya doa ya, doa pagi, doa makan, doa malam, doa, baca Alkitab ya, tapi ya moga-moga jiwa saya ke sorga. Tidak ya, karena kita sudah diselamatkan, kita harus tahu dengan yakin bahwa jiwa kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Jadi jiwa itu akan memiliki kehidupan yang kekal, entah itu di dalam sorga atau di dalam neraka. Ya, hanya 2 pilihan. Ya, untuk itu kita mau setia terus kepada Tuhan supaya kita tetap tahu, kita tetap yakin. Ya, kita tahu pasti bahwa jiwa kita akan pergi ke sorga. Nah kemudian selanjutnya di dalam Mazmur pasal 19 ayat 8 dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Kalau di Indonesia dikatakan menyegarkan jiwa, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan converting the soul. Berarti jiwa yang dikonversi, ya, jiwa yang diubah, ya, jiwa yang dipulihkan. Dalam bahasa Ibrani kata converting di sini berasal dari kata shuv yang berarti untuk kembali, untuk dipulihkan, untuk dibawa pada langkah yang benar, untuk difokuskan kembali pada jalan kebenaran. Jadi Taurat Tuhan itu sempurna, memulihkan, mengubahkan jiwa. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk membawa seseorang kembali kepada Tuhan. Jadi kita perlu firman Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan firman-Mu dasar kehidupan ini ya, yang berdaulat atas kehidupan kita. Nah, Tuhan akan memulihkan jiwa yang lelah
ya, jiwa yang bingung, jiwa yang kesepian, jiwa yang berdosa. Bahkan bagi orang percaya, ada orang-orang yang mengalami seperti kekeringan rohani. Aku ikut Tuhan tapi I'm dry, aku kering ya Tuhan ya. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Firman Tuhan ya, datang kepada firman-Nya. Karena firman Tuhan itu menyegarkan jiwa, mengubah jiwa kita yang tadinya dalam kegelisahan, kesusahan, takut. Tapi Tuhan ubahkan melalui firman-Nya untuk berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, sepertinya mungkin juga jiwa sudah berada di ujung keputusasaan. Tidak ada upaya untuk mengatasi masalah. Tapi ingat apa yang Yesus katakan, marilah kepadaku. Dia gak bilang orang-orang yang rajin ke gereja. Dia gak bilang yang aku kenal aja. Enggak, dia bilang semua ya. Undangan Yesus itu untuk semua orang ya. Bahkan orang-orang yang belum pernah ke gereja, belum pernah kenal Tuhan Yesus, belum diselamatkan. Undangan Tuhan Yesus ini untuk semua orang ya. Marilah kepadaku, come to me ya. Semua yang letih, yang lesu ya. Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kelegaan yang Tuhan berikan, jangan kita pikir oh ya Tuhan kasih uang 2 juta, 3 juta, aku jadi lega, aku senang. 3 juta habis, saudara susah lagi, pusing lagi ya. Tetapi Tuhan memberikan satu kelegaan yang begitu tiada ternilai artinya ya. Mungkin itu harus kita alami masing-masing ya, karena tidak semua orang mengalami pengalaman yang sama, tidak semua orang mengalami masalah yang sama. Mungkin kita bisa bilang, oh tapi belakangan ini kita sama-sama mengalami cuaca yang buruk gitu ya. Nah ingat saudara ya, Tuhan tidak pernah menciptakan yang buruk. Nah ini seringkali kita dengar, oh cuaca buruk, cuaca jelek ya. Tidak ada cuaca yang buruk, semua baik. Karena kalau kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kan kita mau perbuatan dan perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan kan. Nah kalau kita kembali di dalam Kejadian 1, Tuhan katakan di situ kan ada badai, ada proses-proses alam yang mungkin mengerikan dan semacam. Tapi itu semua terjadi di dalam proses untuk hal yang baik. Dan Tuhan katakan semuanya baik. Bahkan Tuhan katakan semuanya amat baik. Nah jadi kita jangan lagi ya bilang, wah hujan, cuaca buruk nih Tuhan gitu ya. Nanti Tuhan sedih ya. Tapi kita mau katakan, oh walaupun hujan saya tetap bersuka cita. Pasti ada hal-hal yang indah, ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. Nah, jadi kita datang kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan juga adalah jalan, Dia adalah kebenaran dan kehidupan. Jika kita datang kepada Tuhan, kemudian jiwa kita dipulihkan. Nah, itu kita ingat, jangan lagi kita menyimpan kepahitan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun ya. Hanya setan yang ingin saudara, Bapak Ibu semua menyimpan kepahitan. Tentu setiap orang saya percaya di sini ada yang pernah mengalami sakit hati atau disakiti. Mungkin waktu masih kecil sama temen, saya ingat waktu masih SD, ada temen saya itu yang suka ngejek-ngejek saya diganti jadi ikan gitu. Saya kesel banget ya, saya rasanya pengen tinju ya, tapi sabarlah gitu ya. Nah itu kan jadi sakit hati kan. Nah, kemudian banyak hal lainnya dan sebagainya. Tapi dengan pimpinan penyertaan Tuhan dari hari ke hari, tahun ke tahun, ya saya tahu semuanya itu ya akan sia-sia ya kalau kita menyimpan sakit hati. Jadi kalau kita sudah dipulihkan, kita sudah diubahkan, ya jangan kita ubah apa yang Tuhan sudah berikan. Waktu Tuhan memulihkan hati kita, tentu hati kita manis di hadapan Tuhan. Tetapi kita sendirilah yang suka memahitkan hati ini ya. Karena gak suka sama orang, mungkin kita jadi iri, mungkin orang lebih diberkati, oleh lebih sukses, ya lebih terkenal lah misalnya. Terus kemudian timbul kebencian, timbul akar pahit. Nah itu karena keputusan kita sendiri ya, dengan bisikan-bisikan setan ya. Di dalam hidup ini tidak ada yang mustahil.
Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Saudara, apapun keadaan jiwa kita pada pagi hari ini, tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat menyembuhkan tubuh kita, dan Tuhan yang sama dapat memulihkan jiwa kita. Haleluya. Selanjutnya dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar di dalam hatimu atau di dalam jiwamu. Bila jiwamu seperti berada di dalam tempat yang gelap, selalu perhatikan firman Tuhan, karena pertolongan Tuhan akan datang dan pasti datang. Tentu kita juga perlu setia berdoa. Ketika kita berdoa untuk sesuatu dan tidak terjadi, jangan kehilangan pengharapan dan jangan kesal, dan juga jangan memiliki kecurigaan ya kalau Tuhan tidak jawab. Mungkin Tuhan tidak dengar doa saya, mungkin Tuhan tidak tertarik dengan kehidupan saya. Semua itu berasal dari setan ya. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, di dalam nama Yesus setan engkau keluar ya. Engkau tidak berhak atas kehidupanku, karena apa yang aku doakan, aku percaya Tuhan dengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Tuhan telah menjadikan kita anak-anaknya, dan Dia satu-satunya yang paling dekat dengan kita. Mungkin ada orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi yang paling dekat adalah Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita berdoa kemudian tidak terjadi apa-apa. Tuhan, kau tahu masalahku berat, aku berdoa, aku berharap, aku tidak mencari dukun, aku tidak mencari yang lain, aku tidak cari paranormal, aku tidak jadi peramal, aku hanya cari engkau. Ya Tuhan tolong, kemudian tidak terjadi apa-apa. Saudara harus tetap katakan terima kasih Tuhan, karena engkau tahu yang lebih baik buat aku. Dan kemudian kalau saudara berdoa, saudara mendapat jawaban, katakan juga terima kasih Tuhan, karena engkau tahu apa yang lebih baik untuk aku ya. Jadi Tuhan tahu apa yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Karena apa? Karena apa? Karena kebaikan kita? Bukan, karena Dia adalah Tuhan ya. Dia adalah pemilik jiwa kita. Jadi terserah Tuhan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Tinggal kita menyikapi hidup ini, kita menyikapi keadaan jiwa kita. Apakah kita mau tetap tinggal dalam kecewa atau kita mau tetap sukacita meskipun banyak masalah dan persoalan yang terjadi. Oke, berikutnya Lukas pasal 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, yaitu tubuhnya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, yaitu di neraka, ia atau jiwanya memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi saudara akan pergi ke neraka kalau ya jiwa saudara tidak mengalami perubahan atau pemulihan. Kita tahu kan cerita ini ya, ada seorang kaya dan juga ada Lazarus ya. Nah, tapi ya, orang kaya ini waktu mati dan kemudian dia jiwanya itu dikirim ke alam maut, yaitu neraka, dan dia memandang. Nah, jadi jiwa itu bukan berarti jiwa ini setelah kematian kemudian gak ingat apa-apa ya. Jiwa ini masih, karena di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi di waktu seseorang ya, dia tidak mengalami perubahan di dalam jiwanya selama hidup. Waktu mati dia pergi ke neraka. Itu semuanya itu dia ingat. Memorinya, terus kemudian segala sesuatu dia ingat. Karena itu jiwa, meskipun tubuhnya itu binasa. Dan kemudian di dalam, kita lanjutkan dulu. Berikutnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 6-8. Selama kami, yaitu jiwa mendiami tubuh ini,
kami masih jauh dari Tuhan. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Rasul Paulus katakan demikian. Dan kemudian di Lukas pasal 16 ayat 22, kemudian matilah orang miskin, yaitu Lazarus, lalu dibawa jiwanya oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, yaitu di sorga. Jadi jika jiwamu selamat, yaitu telah diubahkan, maka jiwa kita akan langsung pergi ke sorga saat kematian datang. Jadi kita melihat dalam perumpamaan ini ya, ada dua orang ya yang mati, yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin, yang mana boroknya dijilati oleh anjing, dan orang kaya itu tidak memiliki belas kasihan kepada Lazarus yang ada dekat rumahnya. Nah, kita melihat di sini pada waktu mereka mati, orang kaya pergi ke alam sengsara, yaitu neraka, sedangkan Lazarus yang dipandang hina sewaktu dia hidup, ya, yang tidak terpandang, yang luka-luka, yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki rumah, tidak memiliki ranjang, tidak memiliki apa-apa, tetapi jiwanya dibawa oleh Tuhan ke dalam surga. Bukan berarti ya hidup ini harus seperti Lazarus, tetapi Tuhan melihat hati, Tuhan melihat jiwa, dan jiwa itu bernilai di hadapan Tuhan. Bahkan orang kaya itu sempat bilang, kalau gitu kirim Lazarus ya, aku masih ada 5 saudara laki-laki, supaya Lazarus bisa kepada mereka dan kemudian mereka bertobat ya. Tapi Abraham bilang, tidak bisa ya, kalau firman yang disampaikan para nabi tidak mereka percaya, dan mereka juga pasti tidak percaya pada orang yang bangkit dari kematian ya. Jadi cukup ya firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, firman Tuhan yang kita miliki, ini sudah jauh lebih dari cukup untuk membawa jiwa kita diubahkan. Kemudian berikutnya, hidup. Jadi hidup itu hanya berjarak 1 detak jantung dari kekekalan. Jadi kita harus hargai hidup ini di dalam Tuhan. Saat kita mati cukup 1 detak jantung, tak, tit, ya. Saya masih ingat bulan September, karena saya ada di kamar tersebut, mama saya meninggal. Saya coba lihat, kok kenapa ini? Kok seperti napasnya udah mau habis, tapi tidak dipasangi alat. Nah, waktu kemudian ada dokter yang datang, kemudian dipakai alat, ya dokter kasih lihat ada detak-detak-detak, terus kemudian garis, ya. Jadi kehidupan itu hanya berjarak 1 detak jantung, titik 1, kemudian pindah ke alam yang kekal. Jadi Tuhan telah menjelaskan dalam firman-Nya, jika seseorang telah diselamatkan, mereka akan langsung pergi ke sorga. Saat jantung mereka berhenti, tujuannya kemana? Itu sudah ditentukan sebelum mereka meninggal. Apakah jiwa kita belum atau tidak mau mengalami perubahan, atau jiwa kita mau diubahkan dan dipulihkan. Pak main musik boleh maju ke depan. Jadi tidak ada perubahan nasib kita setelah kematian. Kemudian selanjutnya di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Setiap orang harus mempertimbangkan dengan hati-hati untuk masa depan jiwanya masing-masing. Karena kekekalan adalah selamanya. Jadi kehidupan ini seperti ruang ganti ya, untuk masuk dalam kekekalan. Firman Tuhan katakan yang jahat terus jahat, yang cemar terus cemar. Tapi kita, kalau kita mau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, kita mau menjadi orang kudus dan selalu dikuduskan, biarlah kita melakukan itu dengan setia. Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditentukan untuk mati hanya sekali, dan sesudah itu dihakimi, yaitu masuk ke surga atau neraka. Dan perhatikan dalam ayat ini, tidak ada yang namanya reinkarnasi. Manusia hanya ditetapkan hidup ya, dan kemudian mati hanya 1 kali, kemudian dihakimi. Jadi di mana kita akan menghabiskan kekekalan itu ditentukan sebelum kita mati, berdasarkan apakah jiwa kita ya telah diubah
atau belum. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita tahu dengan yakin bahwa jiwa kita ada di tangan Tuhan dan jiwa kita akan pergi ke sorga. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah penguasa jiwa kita. Ya, sampai sini dulu ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita mau naikkan pujian. Ada satu pujian yang memberkati. Ini karangan Pak Gilbert Lumoindong sendiri. Tapi kita nyanyi refnya saja ya. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Dan sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku, ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Engkau baik. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan sangat baik, aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Dan sangat baik, aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku, Tuhan, kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Sebab ku percaya padamu. Sungguh ya Tuhan, ajarkan kami kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami sadar Tuhan Yesus, kami tidak dapat hidup di luar Engkau. Di luar Engkau Tuhan, kami bukan apa-apa Tuhan. Di luar Engkau Tuhan, kami tidak akan berharga. Kami menaikkan syukur karena di dalam Engkau, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Juru Selamat yang hidup, hidup kami, jiwa kami Tuhan menjadi berharga di mata-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menaikkan syukur ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu memperhatikan dan mempedulikan kami, Tuhan yang ingin kami hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau untuk
untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur buat berkat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang kembali menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, bahwa hanya Engkau yang menjadi penguasa atas jiwa kami. Engkau mengetahui Tuhan saat ini Tuhan keadaan jiwa kami. Mungkin saat ini Tuhan ada jiwa yang mengalami keletihan, ada jiwa yang mengalami kekecewaan yang berat, ada jiwa yang tersakiti, ada jiwa Tuhan yang mengalami keputusasaan, tetapi Engkaulah yang menjadi pembebas Tuhan dari setiap jiwa. Engkau yang menjadi pembebas, Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami semua pribadi lepas pribadi, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berserah, kami membuka hidup kami membuka diri kami, agar Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang berkenan dan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, bahkan Engkau sangat baik Tuhan, dan kami mau tetap menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami, hari esok kami ke dalam tangan yang hidup, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang ajaib. Kami menaikkan syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, maka ibadah ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memikirkan hal-hal, perkara-perkara yang di atas, yang di mana Engkau ada, bukan perkara-perkara dunia yang fana ini Tuhan. Sehingga jiwa kami boleh terpelihara, kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga rencana Tuhan yang besar boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar firman ini boleh dimeteraikan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Hambanya Bapak Evangelis Immanuel, terus boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga menjaga, memelihara, dan melindungi, dan menjauhkan dari segala niat-niat orang jahat, dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi. Mereka pulang, mereka mendapatkan berkat firman Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh karena itu marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membela-Mu, Tuhan yang akan selalu menyertai-Mu, Tuhan yang akan selalu melindungi-Mu. Dia akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Aku percaya
Sampai jumpa lagi di ibadah di minggu depan.